Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Ananda Putri Dewi Barok dengan NIM 2550191061. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai ibuprofen, yaitu salah satu obat golongan antiinflamasi dan steroid yang banyak digunakan sebagai pereda nyeri, penurun demam, dan mengurangi peradangan. Pembahasan yang akan saya jelaskan meliputi pengertian ibuprofen, struktur kimia, identifikasi, gugus fungsi, analisis struktur, dan stereokimia. Hubungan struktur dengan sifat fisiokimia, serta mekanisme reaksinya. Apa itu ibuprofen? Ibuprofen merupakan obat golongan NSAID yang memiliki aktivitas sebagai analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi. Ibuprofen bekerja dengan cara menghambat enzim. Enzim ini berperan dalam pembentukan prostaglandin yang menyebabkan rasa nyeri dan peradangan. Dengan terhambatnya enzim tersebut, produk prostaglandin berkurang sehingga rasa sakit, demam, inflamasi dapat menurun. Ibuprofen memiliki nama yaitu IUPAC dengan rumus molekul C13H12O2. Struktur ibuprofen terdiri dari 3 bagian utama yaitu cincin benzena, berfungsi sebagai antiartometik yang bersifat hidrofobik. Yang kedua itu ada gugus isobutil, merupakan rantai alki bercabang yang meningkatkan sifat lipofilik. Yang ketiga itu gugus asam karbosilat, berperan memberikan sifat polar dan aktivitas farmakologis. Pada struktur ibuprofen terdapat beberapa gugus fungsi. Yang pertama ada cincin benzena yang memiliki sistem elektron terdelokalisasi sehingga memberikan kestabilan tinggi dan dapat berinteraksi dengan sisi aktif yaitu enzim. Yang kedua ada karbosilat yaitu COOH yang bersifat asam lemah dan berperan dalam reaksi ion dengan target biologis. Yang ketiga adalah gugus isobutil yang bersifat nonpolar sehingga meningkatkan sifat lipofilik dan membantu penetrasi obat melalui membran biologis. Pada ibuprofen terdapat beberapa jenis hibridisasi. Bagian cincin benzena memiliki hibridisasi sp2 dengan bentuk geometri trikonal planar. Karbonat pada rantai samping memiliki hibridisasi sp3 dengan bentuk tetrahedral. Ibuprofen juga memiliki pusat kiral sehingga terdapat 2 bentuk enasiomer yaitu S+ positif ibuprofen, R+ negatif ibuprofen. Bentuk S+ ibuprofen merupakan bentuk yang lebih aktif secara farmakologis karena lebih kuat dalam menghambat enzim. Ibuprofen memiliki beberapa jenis ikatan sigma yang membentuk kerang utama molekul. Yang kedua ada ikatan pi yang berada pada cincin benzena dan gugus karbonil. Ikatan tersebut mengaruhi bentuk molekul, kestabilan, dan kemampuan ibuprofen berinteraksi dengan reseptor biologis. Berdasarkan struktur ibuprofen memiliki sifat kelarutan dalam air rendah,
karena sebagai besar struktur bersifat nonpolar, terutama cincin benzena dan gugus isobutil. Yang kedua, kelarutan dalam pelarut organik tinggi, yaitu ibuprofen sudah larut dalam larutan seperti etanol atau metanol atau asetol dan kloroform, karena memiliki sifat lipofilik. Yang ketiga, stabilitas. Ibuprofen cukup stabil pada suhu ruang, tetapi suhu tinggi dapat menyebabkan degradasi. Sintetis ibuprofen dengan metode BHC dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama yaitu asilasi. Terjadi reaksi Friedel antara isobutil benzena dengan anhida asetat menggunakan katalis asam Lewis sehingga menghasilkan senyawa asetofenon. Tahap kedua yaitu ada hidrogenasi. Gugus keto direduksi menggunakan gas hidrogen dengan katasi palladium sehingga menghasilkan alkohol sekunder. Tahap ketiga yaitu karbonilasi, dilakukan penambahan gugus karbonil menggunakan karbon monoksida dengan katalis kompleks palladium. Tahap keempat yaitu pemurnian. Produksi akhir dimurnikan dan dilakukan pengujian kualitas seperti titik leher dan analis kimia. Kesimpulannya, aktivitas ibuprofen sangat dipengaruhi oleh struktur kimianya. Gabungan cincin aromatik, gugus isobutil, dan asam karbosilat menghasilkan sifat lipofilik serta kemampuan berikatan dengan enzim COX. Stereokimia juga berperan penting karena bentuk es ibuprofen memiliki aktivitas farmakologis yang lebih tinggi. Selain itu, metode sintesis BHC terjadi metode yang lebih efisien dan ramah lingkungan karena menghasilkan proses dengan rendemen tinggi serta limbah yang lebih sedikit. Demikian mengenai ibuprofen yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.